Halo teman-teman Komo, di video ini saya akan memperlihatkan cara membuat salesbot Komo dengan menggunakan contoh studi kasus, ulasan kualitas, dan pengalaman layanan secara bertahap. Kita akan menggunakan WhatsApp Business yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API sebagai platform chatnya. Nantinya, customer akan menjawab balasan otomatis dari salesbot dengan memilih memberikan ulasan untuk layanan yang telah diterima selama pertemuannya dengan dokter pilihan customer. Halo semuanya, bareng aku Al dari Komo. Dalam video kali ini kita akan buat salesbot 5 kita, yaitu bot ulasan kualitas dan pengalaman layanan. Jadi dengan salesbot ini kita akan mencari tahu rating kualitas layanan kita kepada pelanggan kita. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, aku udah kasih link video sebelumnya di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, untuk kalian juga yang punya bisnis klinik kesehatan ataupun layanan kesehatan lainnya, bisa banget gunain salesbot yang akan kita buat kali ini, karena kalian bisa dengan cara otomatis akan mempermudah percakapan kalian dengan pelanggan, dan juga kalian akan bisa ningkatin penjualan bisnis kamu. Ini adalah contoh bot yang akan kita buat di video-video selanjutnya. Aku akan buat setiap bot secara detail bareng kamu step by step supaya kamu ngerti dan nguasain cara pembuatan salesbot Komo ini. Dan di akhir video kamu akan belajar cara membuat bot yang berbeda untuk mengotomatiskan komunikasimu sama pelanggan supaya kamu bisa ningkatin audiens dan penjualan kamu. Di sini kamu juga akan belajar gimana memahami perbedaan condition dalam bot dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan bot. Nah, untuk video kali ini kita akan buat bot ulasan kualitas atau pengalaman layanan. Ayo kita mulai cara pembuatannya. Perlu kamu ketahui, untuk membuat bot kamu harus menghubungkan integrasi WhatsApp Cloud API. WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi dengan WhatsApp langsung dari Meta. Manfaat utamanya itu adalah berkomunikasi langsung melalui WhatsApp, lalu ada kampanye email massal 10.000 pengguna, lalu juga ada tombol tingkat lanjut, lalu ada tombol otomatis, daftar pesan, ada analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan, dan juga pola pesan yang terkait dengan WhatsApp kamu. Lalu ada juga waktu pengatur 24 jam yang akan menghitung mundur secara otomatis ketika pengguna menerima pesan dari pelanggan, dan akan menghilang secara otomatis ketika waktu habis. Nah, kamu bisa nemuin link WhatsApp Cloud API di deskripsi video di bawah. Sebelum kita buat salesbot kita harus nyiapin set field dan juga teks di video kali ini. Jadi aku mau jelasin sedikit apa itu leads, leader, dan set field. Kamu pergi ke bagian lead sebelah kiri, lalu kamu akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah namanya leader, di mana semua kontak lead kamu akan terkumpul. Kamu bisa ngedit, bisa menambahkan lead baru ataupun menghapus lead. Cara menambahkan, kita pilih new lead. Nah, di sini namanya adalah lead card. Jadi setiap lead akan memiliki lead card-nya masing-masing. Kamu bisa menyimpan semua informasi penting tentang lead kamu atau pelanggan kamu di sini, mulai dari nomor, nama, perusahaan, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa melihat riwayat percakapan di kolom sebelah kanan. Nah, kita akan buat teks dulu. Kamu cari titik 3, lalu manage text, dan kamu akan buat. Di sini kan untuk kita buat rating ya, jadi kita akan buatnya. Lalu, oke, kita udah buat 2 teks yang akan kita gunakan untuk salesbot kita. Lalu kita close, dan di sini kita akan buat set field. Caranya kita pergi ke bagian setup, lalu cari contact field, dan di sini kamu tinggal klik add field, lalu save, dan tambahkan satu lagi. Oke, lalu save. Kita udah buat 2 set field. Nah, saatnya kita buat salesbot kita. Caranya kita pergi ke bagian setting, lalu di sini kita ke communication tool, dan ada salesbot. Tapi kita akan buat template. Nah, template-nya itu di sini ya, buat ulasan kualitas pengalaman layanan. Aku kasih satu contohnya, ini yang udah di-approve, jadi kalian bisa mengikuti seperti ini, dan cara pembuatannya juga gampang ya.
Oke, aku kasih contoh. Jadi kita pergi ke add new template, lalu kalian di sini bisa kasih judul, lalu pilih WhatsApp. WhatsApp ini maksudnya adalah yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Ya, jadi kalian udah punya, pilih kategorinya apa, terserah kalian. Lalu ini juga bahasanya ya, kalian bisa cari. Dan di sini masukkan pesan di sini ya, type here, masukkan pesan yang ingin kita pakai. Dan kalian bisa menambahkan reply dan juga call to action. Kalau udah tinggal di send for review. Nah, send for review ini bisa 5 menit sampai 24 jam, tergantung di approve-nya kapan gitu ya. Nah, jadi tinggal send for review, dan kalau udah, kalian bisa tinggal save ya. Tapi ini kan sebagai contoh, jadi kita exit aja, karena kita udah punya yang sudah di-approve oleh WhatsApp. Jadi ntar kita gunain ini. Nah, untuk Salesbot sendiri, kalian bisa lihat di sini, Salesbot sendiri itu adalah bot yang diprogram untuk melakukan tindakan tertentu yang mana bisa balas otomatis chat pelanggan kita dan juga menyimpan semua informasi penting tentang pelanggan kita. Kita bisa buat dengan 2 cara, pertama dengan import dan juga create. Tapi karena kita mau buat dari awal, kita akan buat dengan create. Nah, kamu bisa lihat di sini Komo udah nyediain template Salesbot siap pakai, yang mana kamu tinggal bisa pilih dan sesuaiin kondisi dengan bisnis kamu. Kita mau buat dari awal, kita akan pilih icon pensil untuk mengganti nama. Kalau sudah, klik new. Oke, ini adalah Salesbot buildernya Komo, di mana kamu ini bisa ngedit dan nyesuaiin kondisi bot sesuai dengan keinginan kamu. Dan ini adalah base condition, jadi kamu bisa pilih tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh bot. Bisa dari message, bisa pause, action, condition, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dengan message. Dan di sini kamu bisa lihat ada pilihan template, kamu klik template dan kamu pilih bot ulasan kualitas, yang mana udah kita buat tadi ya di awal. Nah, kalau udah, ini kita akan buat another answer dulu. Another answer itu adalah untuk pesan error. Nah, kita akan buat pesan error. Berikan 2 tombol balas cepat. Lalu no answer dan another answer kita matikan. Kita next stepnya adalah condition. Oke, kita tarik. Ini juga condition. Karena ada 2 tombol balas cepat, jadi ada 2. Equal kita ubah konten dan manual input. Kita masukkan, jalankan bot, dan berhenti. Oke, berhenti dan none of condition kita akan selesaikan. Pilih stop bot, next stepnya, dan add action mark conversation close. None of the condition kita akan masukkan ke stop bot. Untuk jalankan bot, kita akan masukkan ke pesan pertama lagi. Nah, ini kita akan buat condition. Karena ada 2 tombol balas cepat, kita buat 2 konten. Ya, kita masukkan. Juga tidak. Oke. Tolong diperhatikan, setiap message kita akan buat condition. Oke. Dan untuk none of condition, ini kita next stepnya itu tinggal tarik masuk ke nomor 2. Nah, ke pesan error. Lalu kita akan berikan pesan tidak. Misalkan ditanya, kamu pengen berikan ulasan iya atau tidak kan di sini. Nah, ini tidak, maka kita berikan pesan message. Lalu next stepnya adalah action. Pilih nih manage tags. Nah, kalau udah, kalian tinggal tambahkan yang tadi kita udah buat, ulasan diterima ataupun tidak ada ulasan. Karena ini dia tidak memberikan, jadi tidak ada ulasan. Lalu next stepnya adalah action, change conversation, mark conversation close, dan stop bot. Lalu add actionnya juga mark conversation close.
Oke, untuk yang mau memberikan ulasan, kita akan berikan pesan juga, message. Oke, kalau udah next stepnya itu kita akan buat validation. Karena di sini kita minta mereka nulis angka 1 sampai 5. Jadi content number, oke. Ini non of condition kita masukkan ke pesan nomor 2. Ingat-ingat ya, pesan errornya itu nomor 2. Jadi setiap ada non of condition kita tinggal masukin ke pesan error. Caranya go to another step lalu pilih nomor 2. Ini akan otomatis ke pesan error. Oke, next stepnya kita kasih set field action. Scroll ke bawah ada set field. Lalu kita rapikan sebentar, chat contact, pilih set field yang udah kita buat tadi, rating janji temu dokter. Manual input kita ubah ke scroll ke atas, client message. Nah, habis itu next stepnya adalah pesan. Oke, ini pesan. Kita masukkan pesannya. Udah, kita buat validation lagi. Karena kita masih minta ya mereka untuk menulis. Ini non of condition, kita ke go to another step dan pesan error nomor 2. Lalu di sini kita akan buat condition. Tambahkan jadi 5 karena ada 5 ya, 1 sampai 5. Kita masukin satu persatu. Oke, non of condition kita selesaikan, go to another step dan message 2. Lalu di sini kita akan buat set field lagi at next step, action, lalu set field, scroll ke bawah. Oke, di sini. Lalu ini chat contact, timnya kita ke rating kualitas interaksi dokter, manual input kita ubah ke client message. Kita akan masukkan ini 1, 2, dan ini 3, oke. Lalu ini kita duplicate. Ini 4, 5, oke. Kenapa kita buat jadi 2 kayak gini? Karena yang kalau misalkan ada rating 1 sampai 3, kita kan pengen tahu masalahnya di mana. Nah, jadi kita ingin memberikan feedback ya kepada pelanggan kita dan juga supaya kita bisa belajar kenapa ratingnya masih rendah. Lalu next stepnya itu adalah add task. Nah, di sini ya, di sini add task kalian bisa atur deadline-nya kapan, penanggung jawabnya dan tipenya apa. Lalu kita bisa masukkan pesan internal. Nah, di sini kita minta kepada petugasnya untuk tanyain permasalahannya apa sampai mereka memberikan rating kecil ya. Lalu kita ke action lagi, next stepnya manage tasks. Dan di sini kita ulasan diterima. Oke, setelah itu kita action, change conversation, jadi mark conversation close, dan next stepnya stop bot. Lalu add action dan mark conversation close. Nah, ini untuk yang rating 1 sampai 3. Nah, untuk rating 4 dan 5 kita akan berikan pesan yang berbeda. Oke. Selanjutnya sama, kita akan buat manage text ya. Oke. Tapi karena ini udah ratingnya bagus, jadi kita tidak perlu buat task lagi untuk karyawan kita. Ini tetap kita ubah jadi ulasan diterima. Selanjutnya conversation close, kita ke action, change conversation, lalu next stepnya stop bot. Oke, selesai sudah bot ulasan kita atau bot rating ya. Sederhana dan cepat ya, nggak banyak stepnya. Semoga kalian ngerti cara buatnya, dan jangan lupa setelah itu kita save dan continue. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian ngerti proses pembuatannya dari awal.
Dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lewatkan video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.